Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan dari Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Oke. Jadi ini jadi seperti biasa ya, ini gagal bayar di berapa aplikasi ini. Bentar dulu ya. Ini sepertinya agak unik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 5 APK legal katanya di sini ya. Dan di sini kita mau bahas ini cukup menarik. Cukup menariknya itu di sini sampai mendapatkan perawatan ke ahli jiwa, bahkan hampir mengakhiri hidup ya. Jadi saya mau bahas ini, dan dari teman-teman nantinya juga boleh juga memberikan pendapat, tapi minimal jangan menyudutkan ya, jangan menyudutkan. Silahkan beri pendapat, tapi jangan terlalu menyudutkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan bisa untuk dicerna ya. Dan di sini judulnya juga terjebak di 5 aplikasi pinjol legal ya. Lihat itu ya. Di sini saya sensor ya, namanya saya sensor, takutnya juga nggak enak nanti ya. Jadi di sini siang Bang, saya dengan IG dan email yang kemarin kirimin bukti somasi dari Kredivo. Anak saya terjerat di pinjolnya di 5 APK legal semua. Itu yang baru datang dari APK Kredivo. Mohon masukannya, solusinya agar saya tahu cara apa jika ada lagi dari APK lain datang ke rumah. Terutama dari Akulaku yang jumlah tagihannya lebih besar dari Kredivo. Kalau yang APK lainnya nggak besar, mohon solusinya. Berikut ini nama APK-nya. Ada kami, Kredit Pintar, EasyCash, dan Indodana. Akulaku mohon dibalas dan diangkat jadi konten. Kini anak saya harus mendapatkan perawatan ahli jiwa, bahkan sampai hampir mengakhiri hidup. Bagaimana agar saya dapat keadilan? Di sini saya hidup cuman bertiga dengan kedua anak saya, dan yang sulung harus menjalani perawatan ahli jiwa. Saya sendiri tidak memiliki pekerjaan. Di rumah masih ada anak yang bungsu yang masih sekolah. Apa yang harus saya lakukan untuk kasus saya? Saya sudah mencoba lapor ke OJK, tanggapannya kurang memuaskan. Menyarankan agar saya tetap harus bayar hutang. Masalahnya jangankan buat bayar hutang, buat mempertahankan hidup saja saya seorang ibu single parent sudah. Alhamdulillah, saat ini saya tinggal di rumah kontrakan berdua sama yang bungsu. Harus bayar kontrakan, biaya pengobatan anak. Saya mohon tolong solusinya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu curhatan mereka, curhatannya. Dan teman-teman semuanya boleh memberikan tanggapan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa membaca satu persatu masukan dari teman-teman semuanya. Dan saya juga mau prihatin dulu ya atas musibah yang terjadi sama diri Anda dan keluarga Anda, dan saya berharap anaknya cepat pulih dan jangan sampai gangguan jiwa ini segala macam, dan habis itu merasa sudah putus asa, tidak ada pilihan lain. Pokoknya segala sesuatu ya, dampak-dampak buruk itu yang merugikan diri sendiri, mudah-mudahan itu dijauhkan dan tidak ada pemikiran bodoh lagi ya. Saya doakan yang terbaik, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang terbaik dan menyembuhkan penyakit anaknya. Dan di sini dia terjebak di 5 APK. Dan di sini ada Kredivo, Akulaku, ada kami, Kredit Pintar, EasyCash ya. Dia sudah menyatakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Dia seorang single parent yang harus membiayai pengobatan anak dan biaya sekolah anak. Saya nggak tahu nih ya. Kalau dari bahasa dia di sini,
bahasa dia di sini yang terjebak ini sebenarnya si anak ya, dan orang tuanya yang curhat kepada saya. Dan dia sudah melaporkan kepada OJK bagaimana seharusnya ini, kan dia sebenarnya itu minta pendapat. Kalau soal penyelesaian hutang ya memang harus dibayar, itu jawabannya terlalu formal banget ya. Jawaban dasar yang diberikan oleh OJK, tapi bukan solusi yang terbaik. Oke. Banyak saya menemukan di ruang komentar, dan banyak juga saya menemukan pernyataan. Pinjol sebenarnya bermanfaat kok. Ya. Tapi manusianya aja yang tidak tahu diri, harus meminjam ke beberapa banyak aplikasi. Ya. Masuk akal nggak usul itu? Saya masuk akal, tapi ini ada tapinya ya. Masuk akal memang. Memang kesalahan dan emosi dari manusianya. Kenapa harus pinjam ke banyak aplikasi? Ya, kenapa harus terjadi gali lubang dan tutup lubang? Ya, masuk akal. Tapi ya, saya masih ada tapi ini untuk membela Anda semuanya. Bukan saya membela tanpa fakta, tidak. Kita kembali. Kata OJK, syarat untuk diberikan suatu pinjaman atau dari pinjol sendiri, syarat mereka untuk memberikan pinjaman terhadap debitur mereka, mereka harus masuk dulu ke Fintech Data Center atau FDC, atau ke Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Ya. Dan pertanyaannya, ketika ada satu orang terjebak di puluhan aplikasi pinjol legal, ya. Pertanyaan saya, apakah pinjol legal ini tidak berpedoman kepada data yang ada? Kok pertanyaan saya? Karena gini, kalau misalnya memang benar si debitur ini berpatok, si pinjol ini berpatok kepada FDC dan Pusdapil, saya yakin tidak akan terjadi pencairan dengan jumlah banyak. Ya, karena aplikasi A, B, C, D, F sampai Z-nya itu semuanya masuk ke dalam otoritas jasa keuangan. Kalau yang ilegal kita nggak bahas. Nah, kita ambil yang legal aja. Karena saya banyak menemukan pernyataan-pernyataan seperti itu, saya akan menyudutkan orang-orang yang meminjam. Benar, secara sepihak memang kesalahan mereka. Sepihak kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak tahu diri? Kenapa dia tidak bisa menahan diri? Kenapa dia malah ceroboh? Kenapa dia mengikuti ego dia? Kenapa dia mengikuti nafsu dia? Ya, oke, itu kesalahan debitur. Tanpa perhitungan panjang, tanpa memikirkan akibatnya buat ke depannya. Kesalahan si pinjol. Kenapa tidak berpatok ke FDC ini, Fintech Data Center, untuk melihat skor kredit yang masih aktif, ya? Ataupun misalnya ada SID, kalau dulunya dari bank, sistem informasi debitur, ya, bagaimana riwayat orang ini, sudah berapa aplikasi yang sudah mereka pinjam, dan kita kan ada mempunyai tim analis untuk menilai layak nggak orang ini diberi lagi pinjaman. Itu alasan saya menjawab pernyataan dari teman-teman semuanya yang terlalu memberatkan kepada debitur. Di satu sisi memang si debitur juga salah, di sisi lain si pinjol juga salah. Kenapa dibiarkan orang ini gali lubang tutup lubang dan meminjam bahkan ke banyak aplikasi? Itu balik lagi ke permasalahannya. Karena di sini si ibu ini meminta mohon dibalas dan diangkat jadi konten. Saya angkat jadi konten. Ya. Bukan semata karena permasalahannya, tapi karena di sini menyangkut ada aksi untuk mengakhiri hidup dan sampai dia kehilangan akal sehat. Kalau menurut saya jangan sampai itu terjadi ya. Mudah-mudahan si anaknya masih bisa mencerna pembicaraan saya dan bisa melihat video saya bahwa ini spesial buat Anda ya. Jangan sampai Anda bernekat untuk mengakhiri hidup ya. Biasanya tekanan sang anak adalah karena dia menjadi anak yang gagal ya. Dia sudah bingung kayak mana caranya lagi menembus rasa salah dia sama orang tua. Biasanya itu rasa tekanan batin yang terlalu berat ya. Jadi datar aja, karena setiap musibah yang ada dalam diri kita ini itu izin dari Yang Maha Kuasa. Walaupun sepintas itu adalah kesalahan kita, kalau bukan izin dari Yang Maha Kuasa, masalah itu tidak akan datang kepada kita. Ya, tapi sadari juga walaupun masalah itu atas kecerobohan kita, tapi izin dan takdir hidup yang sudah ditentukan. Jadi nikmati aja. Ya. Bawa enjoy aja, berpikir positif aja kayak mana merubah hidup yang lebih baik ke depannya. Kalau soal misalnya hari ini Anda sudah menyatakan sudah tidak sanggup lagi, baik dari orang tuanya, baik dari si anak, ya kita apa boleh buat ya. Yang penting hari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda,
untuk makan minum itu masih terpenuhi. Ya, insya Allah yang namanya manusia, perjalanan hidup dia kita tidak pernah tahu. Mana tahu esok lagi, minggu lagi, Anda mendapatkan rezeki, segera selesaikan. Ya, jadi kalau hari ini Anda disibukkan, misalnya debt collector datang ke rumah, debt collector mengunjungi Anda ke rumah, Anda tinggal jelaskan aja. Debt collector bisa terima, kita pun juga tenang untuk berusaha. Debt collector tidak bisa terima, minta sama mereka, setiap kesalahan itu pasti ada sanksi dan resikonya, lanjutkan. Karena itu sebuah perusahaan, silahkan dilanjutkan. Kita dengan senang hati, dengan segala rasa tanggung jawab kita akan menerima segala risiko itu. Kayak gituin aja. Ya. Kalau debt collectornya datang mencaci maki atau menghina, tolong direkam dan kirimkan kepada saya. Ya. Jadi dari saya mungkin cuman itu aja. Jadi nggak perlu dipusingin, dan tolong anaknya diberi supportan, anaknya jangan sampai ditekan, jangan sampai suatu saat misalnya anak ini sudah mulai pulih, habis itu yang namanya hubungan orang tua dan anak ini kan tidak 100% selalu cocok ya, terkadang pasti setiap hari ini atau di hari-hari ini pasti ada muncul cekcok. Dan ketika ada muncul permasalahan itu, permasalahan kecil antara ibu dan anak, jangan sampai kita bebankan anak kita. Ingat kau dulu, kayak mana kau susahnya, kayak mana kau memberi malu keluarga kau dengan ngutang ini segala macam. Tolong versi itu dikurangi. Supaya apa? Supaya mental dia tidak kembali drop dan dia tidak berada di bawah tekanan. Ya. Kalau dia memang salah hari ini, tolong sama-sama dimaafkan dari keluarga semuanya. Jangan sampai diberi beban. Kalau misalnya keluarga juga tidak sanggup untuk membayar hutang dia, tidak perlu dijadikan beban berat juga. Yang penting untuk makan dan minum Anda sudah terpenuhi. Kalau misalnya laporan Anda kepada otoritas jasa keuangan tidak begitu memuaskan, ya namanya itu sebuah lembaga dan mereka mengikuti prosedur, dan mereka juga tidak paham sebenarnya solusi apa yang mau diberi kepada masyarakat. Ya, jadi dari situ aja, karena yang bekerja di situ juga semuanya manusia, dan manusia itu pasti dia mempunyai batas-batas kemampuan. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf.